Saudara, pengampunan lebih sering dibicarakan daripada dipraktikkan. Mengapa begitu sulit untuk mengampuni? Apa sebenarnya arti mengampuni? Yang pertama, mengampuni tidak berarti kita melupakan sebetulnya. Kita mungkin sering mendengar ungkapan bahwa kita harus mengampuni dan melupakan. Tetapi praktiknya, upaya mengampuni dan melupakan itu bisa membuat sebagian kita sangat lelah dan frustasi oleh luka-luka masa lalu dan masalah yang sebenarnya belum sepenuhnya selesai. Ketika kita mengampuni seseorang, tidak berarti berbagai konsekuensi menyakitkan yang telah timbul oleh orang itu serta merta cepat hilang. Ini adalah hal yang menurut saya paling sulit dihadapi. Bayangkanlah situasi suami istri atau istri yang berselingkuh. Sekalipun ia kemudian menyesali dan meminta ampun kepada pasangannya, sangat wajar jika suami atau istri yang telah dikhianati itu tetap hancur dan sakit hatinya. Melupakan hal yang menyakitkan bukanlah sesuatu yang alamiah bagi kita sebagai manusia yang diberi Tuhan kapasitas untuk mengingat, kecuali ada keajaiban yang membuat memori menyakitkan itu hilang. Kita akan tetap dapat mengingat dalam waktu yang lama. Saat sangat sering aku berkata, tidak ada apa-apa, aku memaafkanmu, dan menyadari bahwa perasaan saya sebenarnya berkata lain. Pengampunan tidak sedikit pun menghapus memori yang menyakitkan. Yang kedua, saudara, mengampuni tidak berarti kita mendapat keadilan. Selain mustahil melupakan kesalahan orang yang kepada kita yang mereka lakukan, tindakan mengampuni orang yang sebenarnya tidak layak diampuni itu sama halnya dengan tidak mendapatkan keadilan. Di dalam Alkitab kita belajar bahwa seringkali pengampunan harus tetap diberikan sekalipun tidak diminta. Belum lama ini saya membaca tentang pria dari Kamboja, namanya Sokreak Sahim, yang menyaksikan seluruh anggota keluarganya dibantai oleh tentara Khmer di depan matanya sendiri saat ia berusia 14 tahun. Nah, trauma masa remaja itu membuatnya tumbuh dalam kepahitan dan kemarahan, menyebabkan ia ingin membalas dendam dengan peristiwa itu. Sekian tahun kemudian, Sokreasa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya dan belajar bahwa ia harus mengampuni untuk mengatasi kebencian dan kepahitan yang ia miliki terhadap orang-orang yang telah membunuh keluarganya. Akhirnya ia mencari para pembunuh itu, tetapi bukan untuk membalas dendam. Ia memberitahu kepada mereka satu persatu bahwa ia telah memaafkan mereka. Bagi saya sungguh mengherankan bahwa seorang manusia bisa mengampuni dalam situasi yang demikian. Para pembunuh itu tidak memohon pengampunan. Mereka bahkan tidak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Nah, pengampunan berarti kita tidak membalas orang lain setimpal dengan kesalahan mereka. Yang ketiga, mengampuni tidak menjamin adanya perubahan. Apa yang terjadi setelah orang melakukan pengampunan yang diberikan kepada orang lain? Akankah orang yang diampuni berubah? Pengalaman saya selama bertahun-tahun sebagai seorang guru mengajarkan bahwa tidak ada jaminan bahwa orang yang diampuni akan mengalami transformasi hidupnya. Ia bisa saja terus mengulangi kesalahan yang sama. Setiap kali saya duduk bersama-sama dengan murid-murid untuk mengoreksi kelakuan mereka yang salah dan memberitahu mereka bahwa mereka sudah dimaafkan, selalu saja ada perasaan ragu bahwa mereka akan berubah. Karena saya ingat bahwa mereka sudah pernah melakukan kesalahan yang sama pada waktu itu. Nah, karena itu mengampuni membuat sebuah pertanyaan, mungkinkah dilakukan? Kesadaran bahwa mengampuni itu tidak menghapus ingatan akan kesalahan orang, tidak adil bagi kita yang telah disakiti, dan tidak ada jaminan bahwa hidup orang yang diampuni akan berubah.
dapat membuat kita merasa mustahil untuk mengampuni seseorang. Namun kita diminta untuk meneladani Kristus yang mengampuni dosa hingga mati di atas kayu salib. Dalam Kolose 3 ayat 12-13, apa yang sudah dilakukan oleh Yesus membuat saya mengerti bahwa ada harga yang harus dibayar untuk sebuah pengampunan. Yesus memberikan nyawanya bagi pengampunan kepada kita yang sesungguhnya sangat tidak layak menerima pengampunan itu. Menurut saya, kita perlu mengubah cara kita memandang kita dan orang lain. Seringkali saya menemukan bahwa saya sulit mengampuni karena saya membanding-bandingkan besarnya kesalahan orang lain dengan kesalahan yang saya perbuat. Kita baru dapat mengampuni ketika kita lebih dulu memandang salib Yesus, mengingat bahwa di hadapan Allah semua kesalahan sesungguhnya sama-sama tidak layak diampuni. Namun oleh anugerah Yesus menyucikan kita dengan darahnya yang begitu luar biasa. Mengampuni dan melupakan adalah sesuatu yang mustahil dilakukan. Tetapi mengampuni sekalipun kita ingat kesalahan yang telah menyakiti kita, itu adalah sebuah anugerah yang Allah berikan dan dapat terjadi hanya karena apa? Karena Yesus dan apa yang telah Dia lakukan bagi kita. Karena itu marilah kita memandang salib Kristus untuk mendapatkan kekuatan yang kita butuhkan untuk mengampuni. Karena pengampunan hanya dapat dimungkinkan oleh Dia yang telah mati dan telah mengampuni kita semua. Biarlah ini menjadi renungan agar kita belajar untuk mengampuni. Meskipun itu sulit untuk dipraktikkan, tapi ketika kita melihat Kristus, kita harus belajar bagaimana Kristus pun mengampuni hidup saya dan saudara. Kiranya ini menjadi kekuatan buat kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.